Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai asas-asas dan jenis eksekusi putusan pengadilan. Dalam hal ini, eksekusi perkara perdata. Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang memutus perkara. Jadi, pengajuan eksekusi ini diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara. Adapun jika ada objek-objek yang berada di luar kompetensi relatif dari suatu pengadilan, maka pengadilan tersebut meminta dari pengadilan agama yang mewilayahi objek sengketa tersebut untuk melaksanakan eksekusi. Jadi tetap diajukan di pengadilan yang memutus perkara. Adapun asas-asas eksekusi. Putusan yang pertama adalah putusan telah berkekuatan hukum tetap kecuali putusan serta-merta atau putusan provisi dan eksekusi berdasarkan gros akta. Jadi putusan ini adalah yang dimaksud dengan putusan ini adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali putusan serta-merta, provisi dan provisi. Jadi sesuai dengan pasal 191 RBG dan 180 HIR. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Jadi apabila putusan sudah dijalankan secara sukarela oleh yang dikalahkan, maka tidak perlu dilaksanakan eksekusi. Tapi jika putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan pengadilan tersebut tidak dijalankan secara sukarela, maka penggugat atau pihak yang dimenangkan dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan. Yang ketiga, putusan mengandung amar kondemnatur atau menghukum. Jadi di amarnya ada amar tentang menghukum A untuk melaksanakan B, menghukum A untuk menyerahkan B, begitu. Yang keempat, eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan dan dilaksanakan oleh panitera. Jadi dipimpin oleh ketua pengadilan serta pelaksanaannya oleh panitera dan bawahan-bawahannya. Adapun jenis eksekusi berdata, yang pertama yaitu eksekusi real dapat berupa pengosongan, penyerahan suatu barang atau pembagian atau pembongkaran atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan suatu perbuatan. Hal ini sesuai dengan pasal 218 ayat 2 RBG atau pasal 200 ayat 11 HIR. Yang kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang. Ya, ini disebut dengan executive verkov. Dilakukan melalui mekanisme lelang. Jadi, bila ada objek atau kekayaan milik yang dikalahkan atau milik tergugat itu dijual melalui lelang, kemudian uangnya untuk pembayaran untuk dijadikan jaminan untuk membayar sejumlah uang yang telah sesuai dengan amar putusan pengadilan. Terima kasih banyak. Demikianlah jenis-jenis eksekusi serta jenis-jenis eksekusi dan asas-asas yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.